Smart Viewers. Nah, di segmen Talk with Binusian kali ini kita sudah kedatangan Ibu Adila Amelia dan juga Pak Eki Imanjaya yang akan mengulik proyek inisiatif 15 tahun Binus Film Anniversary Roadshow. Selamat sore, Selamat Bapak, sore. Ibu. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan jauh atau dekat menuju ke sini? Lumayan. Tuh, aku mau ngucapin dulu sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Binus TV karena aku akan mengulik nih proyek inisiatif 15 tahun. Sebelumnya aku mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk jurusan Binus Film yang ke-15 tahun. Hari ini. Kan ada kue-kuenya ya. Belum, nanti masih bulan Agustus. Oh, berarti jangan dibilang happy birthday dulu, takut pamali begitu ya. Rotu. Oke. Nah, ini 15 tahun perjalanan panjang gitu ya. Pak, kita pasti bangga nih kalau misalkan Binus University itu memiliki jurusan Binus Film. Mungkin boleh ceritakan secara singkat gimana nih perjalanan prodi film Binus selama 15 tahun ini. Mungkin dari Ibu Adila dulu atau Pak Eki dulu? Kajur Silakan. film dulu. Oh, silakan. Kita itu mulai menerima mahasiswa itu di tahun 2010. Itu di bulan September. Kita waktu itu mendapatkan izin pendiriannya di 16 Agustus 2010 gitu. Nah, waktu itu kita memang bukanya di kampus Senayan. Oke. Gitu harapannya waktu itu karena Senayan kan dekat dengan pusat kota, pusat perfilman gitu, sehingga sangat dekat juga dengan industri gitu. Nah, sepanjang perjalanannya mahasiswa semakin banyak. Kalau di kampus Senayan itu memang kapasitasnya tidak besar ya gitu, karena kan memang di pusat kota gitu, dan kebutuhan kami juga terhadap fasilitas itu kan sangat besar dan sangat banyak gitu, sehingga di tahun 2017 kami diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk pindah ke kampus Alam Sutra, di mana kami diberikan fasilitas, disupport fasilitas yang sangat baik, sangat modern dan selalu up to date gitu. Dan syukur alhamdulillah ya mahasiswa juga bertambah banyak. Wow, oke, seru banget. Mungkin dari Pak Eki yang aku tahu dulu kita tadi sempat ngobrol salah satu pendirinya juga, mungkin boleh ceritakan dari awalnya Nah, saya dari pandangan lain. Iya, jadi sebenarnya saya tuh Juni atau Juli gitu ya di hire untuk membantu setup kurikulum dan lain-lain gitu. Karena waktu itu susah banget cari lulusan yang film studies gitu ya, yang kajian film atau yang gitu ya. Kebetulan saya waktu itu baru lulus ya 2008 gitu ya. Ini kan 2010 ya, dalam 2 tahun. Kemudian saya ikut bantu, terus saya ikut salah satu yang ngajar juga di situ. Nah, jadi saya termasuk yang lihatlah 2 atau 3 generasi pertama gitu. Dan sangat membanggakan karena kalau nggak salah 2015 Binus Film dapat itu ya best film school oleh Apresiasi Film Indonesia, itu yang bikin Kemendikbud ya waktu itu ya. Terus angkatan pertama itu juga masuk nominasi film pendek di FFI. Jadi saingannya tuh itu di FFI kategori film pendek, itu juga menarik. Kemudian mereka bikin film panjang yang pertama, 2 generasi pertama itu namanya Salawaku, juga nominasi FFI, menang beberapa Piala Citra dan lain. Jadi akhirnya kita ya untuk generasi awal yang maksudnya yang baru-baru gitu ya, boleh lah gitu ya. Karena ini kan perjalanannya masih panjang ya, kita baru nggak banyak alumninya gitu ya, karena kan baru 15 tahun dibandingkan sama yang lain. Berarti di tahun pertama atau angkatan pertama itu tadi sudah mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat FFI, Pak? Iya, judulnya Kilau Kerikil kalau ini. Ceritain sedikit Pak, mungkin boleh mengenai pencapaian itu tuh pada saat itu mungkin prosesnya atau mungkin para mahasiswanya mungkin seperti apa, atau kurikulum pada saat itu seperti apa sampai mereka akhirnya bisa gitu mendapatkan penghargaan itu. Ya, kalau untuk Kilau Kerikil mungkin Miss Ila, karena saya tidak lagi tugas belajar ya, tapi salah satu kurikulum yang menarik itu kita punya live in. Jadi kita ke sebuah desa, boyong satu angkatan itu, kemudian tugasnya ada 2. Yang pertama belajar budaya di sana, tinggal di sana dengan penduduk di sana, sambil mengajarin mereka misalnya script writing atau begitu. Tapi mereka juga mengabsorb ada apa di sana, jadi mereka disuruh bikin iklan di masyarakat.
Jadi tidak hanya skill tapi juga mereka diasah juga itunya, keterampilan untuk observasi. Oh ini misalnya sukanya ini mereka misalnya desa wisata gitu, ada apa di desa wisata, kenapa menarik, kayak gitu, sehingga menarik. Dengan mengasah itu mereka jadi terampil. Dan yang kedua adalah mereka diminta untuk kembali ke akarnya. Yang Kilo Kerikil itu orang Aceh, jadi mereka bikin tentang Aceh, tentang kampungnya, tentang tarian yang hampir punah lah semacam itu gitu. Pak, mungkin Pak Eki atau Bu Adila mungkin juga boleh menambahkan apa latar belakang dari program ini, 3 kota. Diceritakan kota mana aja, silahkan. Jadi secara kami berdua adalah yang paling lama mengajar ya. Punggawa. Jadi kalau masa-masa Senayan tuh yang nyambung kita berdua kan, terus kita udah 15 tahun ya gitu. Saya ngobrol sama istilah sebagai Kak Jo, kita bikin sesuatu yuk gitu kan. Sesuatu karena udah 15 tahun udah banyak yang di industri gitu ya, misalnya kayak Dear David tuh di Netflix itu kan yang bikin skripnya alumni gitu, ada beberapa juga. Ada yang sampai kerja di Hollywood, di NBC gitu. Banyak event gitu-gitu. Jadi kita perlu sesuatu, maksudnya alumni di tahun kemarin sudah ada ikatan alumni gitu kan. Ya udah kita udah alumni 15 tahun, udah apa kita bikin sesuatu ya kan. Kita ngobrol lah, saya sama istilah dan sama itulah sama di jurusan internal gitu, hingga akhirnya 3 itu yang muncul gitu. Yang kenapa Makassar, karena Makassar dan Palu salah satu yang terpesat komunitas filmnya, kita mau silaturahim, juga berbagi juga gitu ya. Terus Denpasar ada Mini Kino short film internasional. Terus di JAF itu Jogja Network Asia Film Festival di Jogja, itu yang terbesar film marketnya. Baru tahun kedua tapi sudah sangat besar, jadi kita pengen terlibat juga di sana, pengen bergaul lah gitu ya. Oke. Bu Adila juga mungkin boleh menambahkan sebagai yang terlama ya tadi ya, bisa di yang paling berdua kan tadi katanya berdua biar adil Bu gitu. Mungkin boleh ikut, mungkin boleh bantu mungkin menambahkan ada mungkin POV lain gitu Bu. Ya, oke. Jadi sebenarnya memang ya seperti yang tadi Pak Eki bilang gitu ya. Jadi kita pengen selebrasi lah gitu. Kita merayakan 15 tahun gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga ingin mendekat ke publik juga gitu. Memang kita mensasar beberapa tempat yang tidak hanya potensial dari sisi anak-anak murid-murid SMA, tapi juga memang punya komunitas film yang kuat gitu. Jadi kita pengen sekali datang langsung dapat dua komunitas gitu, baik siswa SMA, SMK ataupun komunitas film. Makanya kan yang kami sasar ada Bali di Festival Mini Kino dan Jogja di Jogja Asianet Park gitu. Oke, silaturahmi, membuka silaturahmi lebih luas lagi seperti itu ya. Ini tadi sudah mengunjungi Kota Makassar ya untuk yang pertama gitu. Masing-masing Pak boleh diceritain dong keseruannya seperti apa gitu. Apakah mendapatkan apa yang diharapkan atau bahkan lebih? Silakan mungkin. Kayaknya lebih, karena kita di sana dibantu WLC, jadi kita ke BINUS Learning Community di Makassar. Kita punya kayak ruko 3 lantai gitu, dan para anak SMA-nya dan umum diarahkan ke sana gitu. Jadi lantai 1 untuk putar film sama diskusi, lantai 2-nya buat workshopnya ada script writing sama kritik film, ulas film gitu. Itu pada antusias, dan antusiasnya itu kayak siapa yang pernah bikin film langsung gitu. Jadi luar biasa tuh. Dan setelah selesai banyak yang ke kami gitu. Pertanyaannya agak-agak itu ya, di luar nurul bagi anak SMA gitu. Misalnya kalau saya kemudian berkarir di film, bagaimana masa depannya? Emang kenapa? Karena ada AI, wah gitu kan. Apakah terancam atau gimana? Jadi anak SMA tapi udah ke situ gitu. Terus ada juga bahkan ada masyarakat umum dari komunitas film yang datang, salah satunya tunanetra. Itu juga menarik gitu maksudnya. Dan pertanyaan juga, kalau dia bertanya salah satunya, kalau saya buta total, gimana cara saya mengulas film? Itu menarik. Saya jawabnya, ya kan bisa dilihat dari sound, bisa dari cerita kan, kalau mendengarkan cerita mungkin bisa dari situ, nggak cuma visual, misalnya saya bilang gitu. Karena dulunya dia pencinta film, terus karena nggak bisa melihat lagi, masih tetap gitu.
Pungut kuliah. Jadi ada namanya bioskop berbisik. Nah, di sana juga udah ada inisiatifnya. Jadi mereka tertarik dan beberapa ngikutin dari awal sampai akhir kan, ada 2 workshop. Jadi semangat sekali gitu. Nah, ini kan sudah memiliki niat yang baik juga untuk menjadi silaturahmi, mengajak berbagai komunitas juga siswa yang tertarik sama film itu, maksudnya bisa lebih kayak mungkin mengulas bakat mereka juga dalam bidang film ya Pak, melalui program ini gitu. Tapi apa sih Pak dan Bu, kira-kira nilai yang dampak yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 15 tahun Film Anniversary Roadshow ini bagi komunitas perfilman dan juga pendidikan film di Indonesia? Bu Adila dulu boleh? Oke, jadi kalau dari kami sih, kami melihat banyak mahasiswa kami yang dari luar Jabodetabek gitu. Jadi memang minat untuk belajar film itu di luar Jabodetabek besar sekali gitu. Tapi selama ini kami lebih banyak berdiskusi atau mendatangi SMA-SMA yang sekitar Jabodetabek, terutama di Tangerang gitu. Jadi kemarin setelah kami diskusi, kenapa nggak kita yang mendatangi teman-teman yang ada di luar Jabodetabek itu. Makanya keluarlah 3 kota itu. Jadi ya harapannya ya supaya kita lebih dikenal dan supaya mungkin ada teman-teman yang belum punya kesempatan buat ke BINUS, kita bisa ketemu di sana gitu. Ada nggak sih, udah kepikiran belum sih setelah dari Makassar, Bali, Jogja, kira-kira ada lagi mungkin, atau muntah dulu deh, fokus dulu, selesai dulu? Mengapa kacang? Why not? Tapi kita tuntaskan dulu aja yang ada ini, nanti nggak tahu ke arah mana. Tapi dari yang ini saya juga sounding ke misalnya ke Denpasar sama Jogja, itu udah pada antusias sih gitu, karena kita itu ingin menangkap momen. Kita kan udah tinggi ini, ada Jumbo, ada KKN, dan Jumbo katanya mau ngalahin KKN. Iya. Dari segi industri sudah sangat bergairah. Nah, kami menyumbang dari segi, kan kalau ekosistem film itu ada apresiasi dan literasi. Nah, kita pendidikan film, kita dukung perfilman Indonesia dari situ gitu. Memang sebetulnya ngebahas sedikit aja, sebenarnya memang kesuksesan film Jumbo ini sebetulnya pasti menggait banyak pandangan gitu, terutama dari industri film, dan juga sebetulnya bisa kita banggakan bahwa itu salah satu karya yang yang ada karya banyak dari Binusian yang di sana gitu. Jadi sih aku rasa pasti bisa menjadi benchmarknya lah kayak gitu. Menyambung itu, banyak sekali juga pasti calon mahasiswa yang ingin masuk jurusan film. Mungkin boleh ceritakan gitu, apa aja sih Bu yang akan didapatkan di jurusan BINUS Film? Jadi Bu Adila. Oke, kalau di BINUS Film kita menawarkan 2 peminatan. Yang pertama film production, yang kedua film studies. Kalau film studies tuh Pak Eki jagonya, seluruh Indonesia Pak Eki jagonya, kajian film Indonesia gitu. Nah, kalau film production sendiri ya kita itu belajar bikin film lah ya gitu. Nah, kita didukung tidak hanya dari teori tapi juga didukung dari fasilitas kami. Syukur alhamdulillah support dari BINUS sangat besar. Jadi bisa dibilang fasilitas kami itu sangat baik ya, bisa dibilang paling baik seluruh Indonesia gitu. Jadi memang mahasiswa tidak hanya disupport dari sisi kurikulum pendidikan, tapi juga dari fasilitas berupa alat syuting, studio, dan lain-lain gitu. Ya, dan juga kita sangat dekat dengan industri ya, jadi kita selalu ada kaitannya dengan industri. Kita mengundang industri jadi dosen tamu, terus magang juga, jadi ada banyak kesempatan. Jadi kita selalu up to date lah dengan apa yang terjadi di industri gitu. Dan sekarang juga banyak alumni kami yang di industri juga, jadi semakin dekat kita gitu. Mulai balik ke kampus. Lagi, baik sebagai dosen atau juga sebagai, kadang-kadang ada yang mau magang nggak di tempat saya gitu. Dan itu dia sama saudara-saudara yang namanya udah besar gitu. Oke. Dan itu udah sangat menggagakan, jadi memperingan tugas saya di nyari penempatan magang. Relasinya semakin dekat gitu ya, luas dan juga maksudnya keterikatan itu semakin dekat gitu ya. Dari segi riset, terus juga magang, terus juga kita undang sebagai dosen tamu gitu. Itu sering terjadi gitu. Bahkan banyak festival film yang diselenggarakan kerjasama dengan BINUS Film gitu di Alam Sutra. Madani Film Festival, Youth on Screen,
Ya, ya, banyak, ya. cukup banyak nih. Oke, emang seru banget nih. Aku yakin sebetulnya di luar sana tuh pasti banyak yang tertarik sama film gitu. Tapi mungkin banyak bingung juga nih mesti mulai dari mana. Tenang, Binus itu punya Binus Film guys. Jadi silakan buat nanti calon sineas atau mungkin calon produser, silakan kalau mau belajar bisa di Binus Film ya teman-teman ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih Pak Eki dan Bu Adila sudah berbincang-bincang hari ini. Semoga proyek inisiatifnya semakin lancar. Masih ada 2 lagi, jaga kesehatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Semakin banyak antusiasnya, semakin juga menjalin silaturahminya, dan semakin memperluas lagi komunitas yang mungkin tertarik sama Binus Film. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, kita kembali ke studio.